Drama ini mencerminkan cewek dark feminine energy. Siapa yang nonton drakor Cinderella at 2 PM? Ya ampun, aku tuh nonton drama ini karena ada Moon Sang-min. Jadi aku tuh bucin banget sama Moon Sang-min udah lama ya. Seperti biasa ya, drama Korea tuh alurnya pasti cowoknya tuh yang kaya terus ngejar-ngejar cewek. Ya dikejar-kejar sama pangeran gitu ya maksudnya. Dan di sini menariknya, aku suka banget sama karakter si cewek ini. Si cewek ini tuh mencerminkan dark feminine energy banget. Dari awal pertemuan mereka sampai pacaran, sampai udah putus pun tetap mengeluarkan sisi dark feminine energy. Makanya si cowoknya tuh bucin banget. Kalau kamu mantau video aku di YouTube dan melihat story aku juga, pasti kamu udah tahu arti dari dark feminine dan light feminine energy. Feminine energy tuh luas banget ya, nggak cuma kayak kita diem aja, terus kita kayak nggak ngejar cowok, kita kayak nyakitin cowok, itu enggak ya, itu pemahaman yang salah banget tentang feminine energy. Kenapa aku sebut cewek ini tuh dark feminine energy? Karena udah kelihatan jelas ya, dia tuh tegas, fokus sama dirinya sendiri, tidak mengejar cowok. Dia tuh punya prinsip yang teguh dalam hidupnya, karena kan kita tahu sendiri di cerita itu dia benar-benar survive masa kecilnya, punya ayah yang kasar, dia bertahan sama adiknya itu, ngejagain adiknya, mencoba untuk bertahan hidup, mencari uang, susah payah. Makanya si cewek ini tuh nggak mudah dimanfaatin di tempat kerja, bener-bener punya pendirian dan orang tuh rada takut sama dia. Tapi di sisi lain dia juga mengeluarkan like feminine kok. Ada waktu itu cuplikannya dia tuh kayak support si cowoknya ini, tapi belum pacaran waktu itu ya. Nah, ketika sisi like feminine energy ini tuh keluar, itu bikin cowok luluh karena kamu tuh perhatian, kamu kasih sayang. Sisi dark ini juga yang bikin cowok tuh obses sama kamu karena kamu tuh susah ditebak. Tiba-tiba kamu tuh gak bisa diajak ngedate, tiba-tiba kamu tuh ada acara sendiri. Jadi si cowok tuh kayak merasa, aduh, kapan ya aku tuh mendapatkan waktu sama dia. Disitulah dia mulai mengejar kamu, disitu dia mulai penasaran sama hidup kamu. Makanya disitu cowok tuh obses sama cewek yang dark feminine. Kenapa seseorang itu selalu emotional attached sama orang-orang yang menggunakan trik tertentu, kayak suka tarik ulur, playing game, yang pakai dark feminine ini yang bikin orang tuh jadinya susah untuk move on. Sering kan kamu lihat kenapa orang tuh susah move on dari mantannya, karena orang ini tuh pakai dark feminine tapi nggak bagus juga ya guys. Aku kayaknya pernah deh share di story kalau dark feminine itu jangan kamu pakai 100% karena itu bikin sakit hati, kamu nggak punya empati sama sekali. Jadi harus bisa seimbang antara light dan dark. Nggak cuma cewek kok yang pakai taktik ini, tapi cowok juga pakai kan. Jadinya si cewek itu nggak bisa move on. Tapi coba kita move masculine energy. Oke, masculine energy itu cewek dan cowok udah pakai ya. Tapi kan yang pakai dominan masculine itu cowok. Jadi kita lihat aja gambaran masculine ini adalah sosok si cowok. Nah, masculine itu ada light dan darknya juga guys ya. Sebenarnya sih nggak perlu aku jelasin panjang lebar gini ya tentang istilah-istilah masculine, feminine itu kan ribet ya bagi orang awam. Ini deh yang sering kalian dengar, cowok red flag dan cowok green flag. Kalau dia pakai dark itu kan ada sisi red flagnya, cuma kan nggak bagus kalau dipakai 100%. Makanya kita harus seimbangin pakai like-nya juga. Makanya kita menggunakan sisi dark ini untuk melindungi diri, untuk self respect. Makanya si cewek ini minta putus dari si cowok ini, tapi cowoknya nggak bisa move on. Karena apa? Ceweknya itu punya self respect. Dia bener-bener fokus banget di kerjaannya. Terus aku lihat juga dia memang pekerja keras sih. Jadi wajar aja banyak orang yang menghormati dia di tempat kerja karena dia punya self respect yang tinggi gitu. Dia tegas, dia agak dingin sih. Makanya emang kalian harus pintar-pintar mengatur kalau misalkan lagi ngobrol sama siapa, harus pakai energi dark atau light tuh harus diseimbangkan ya. Jangan sampai kamu tuh 100% misterius banget, nggak ada sisi empatinya, nggak ada sisi terangnya, aura cinta kasihnya tuh nggak kelihatan tuh, jangan sampai kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kamu pakai dark masculine atau dark feminine, itu kamu menggunakan permainan pikiran terus-menerus. Namanya juga dark, gelap kan, sisi gelap seseorang. Nah, terus aku tuh lihat previewnya untuk next episode. Ini cowoknya nih mulai main dark juga nih, karena selama ini cowok itu selalu clingy, needy, mohon-mohon, begging untuk minta balikan sama si cewek, tapi si ceweknya kayak nggak mau, apa sih, makin dark lah si cewek itu pakai, sampai akhirnya si cowok ini di titik capek. Dia mulai menggunakan taktik dark. Dia mulai tarik ulur, mencoba cuek, misterius, susah ditebak. Wah. Kesimpulannya adalah semakin kamu mencintai diri sendiri, mengutamakan diri sendiri dulu, self respect, orang akan obses sama kamu. Orang akan terus-terusan pengen datang ke hidup kamu.